Kami ajak Anda berdialog bersama dengan Ustadz Wijayanto langsung dari Yogyakarta, Lebaran di tengah pandemi Corona. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andromeda, Tisa, sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Ya. Hikmah apa Ustadz? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Ustadz. Baik, Ya. Ustadz, kita ingin tahu Ustadz, menurut Ustadz hikmah apa yang bisa kita petik di Lebaran Idul Fitri tahun ini? Saya mencatat sebetulnya ada 42, saya sudah kumpulkan. Tapi nggak mungkin, ini juga strategi marketing biar nanti TV One selalu kontak dengan saya. Nah, artinya apa? Pertama, jelas ini ujian ketaatan. Bagaimana kita orang Islam itu harus manageable, artinya harus bisa di-manage, harus ada ketaatan kepada ahlinya, kepada ulil amri, kepada siapa yang mengaturnya. Karena kenyataannya kita tidak lebih tahu mengenai ini kecuali kepada orang yang lebih ahli. Ahli apa? Ahli agama, karena fatwa ini juga ahli pada bidangnya, ahli kesehatan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu ayatnya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu harus ngikut kepada orang yang lebih ngerti mengenai kesehatan. Makanya fatwa MUI tidak sekedar langsung bikin fatwa, tetapi juga bagaimana ahli kesehatan dulu. Nah, makanya tidak hanya di ulama di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Insya Allah bagi kita jauh lebih mumpuni, lebih hebat ulama-ulama di Mekah, Madinah daripada kita. Jadi sudah harusnya selesai perdebatan mengenai kenapa kita harus stay at home, beribadah. Kalau bahasa saya PSBB, yaitu perbanyak sholat, bersabar dan berdoa. PSBB, ya itu. Nah, artinya apa? Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, tentu dengan kita kondisi seperti ini harusnya kita lebih khusyuk, karena di saat seperti ini ujian lebih bisa tangguh kita daripada dalam ujian kesenangan. Sering kita malah lupa kepada Allah, sehingga kita lebih takarub kepada Allah. Yang ketiga, penguatan ikatan keluarga, di mana di dalam Islam itu sebetulnya Mas Andromeda, Mbak Tisa, seharusnya punya 4 fungsi rumah kita. Selama ini 4 fungsi ini kurang begitu dijalankan. Pertama, bagaimana rumah menjadi musola, tempat ibadah. Ini bukan kok bangun musola di rumah, bukan. Tapi bagaimana rumah itu dipakai untuk tempat ibadah. Nawiru biyutakum bi tilawatil Quran, nawiru biyutakum bi qiraatil Quran. Paling tidak 5 kewajiban terhadap Al-Quran itu mulai diperhatikan. 1, membaca tilawah. Yang kedua, untuk orang Islam harus mau memahami. Yang ketiga, menghafal. Dan ini langsung side effect-nya luar biasa. Para terutama Mas Andromeda harus menambah hafalan ayat dan surat. Kenapa? Karena harus ngimami tarweh. Biasanya hanya trikul, kulhu, kula'u, sekarang tambahlah idaja karena harus jadi imam tarweh. Selama ini Andromeda kan berani ngimami hanya duhur sama asar. Nah, sekarang tambah. Bisa tahu ya Ustadz ya? Iya, saya tahu, kelihatan ini. Nah, yang jelas lagi adalah yang keempat, bagaimana mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan minimal kepada anak istri. Dan ini tadi surprise, banyak sekali orang yang menyampaikan selama hidup baru pertama kali menjadi imam dan khotib. Kalau seperti para kiai, para ustadz, para itu habaib, oke lah, itu setiap tahunnya jadi imam dan khotib. Hari ini fungsi kepala rumah tangga hampir bapak-bapak. Saya nggak tahu Andro tadi sholatnya di mana, tetapi kita sudah menjadi imam dan khotib. Bahkan ada yang bikin nyetak banner kecil-kecilan. Hadilah imam dan khotib, pakai fotonya dia, padahal untuk sekeluarga hanya 4 orang aja. Gitu ya Andro ya? Iya, tapi lumayan. Nah, itu artinya. Dan rumah harus jadi mushola, yaitu rumah di mana tempat ibadah. Karena Nabi mensabdakan rumah yang tidak dipakai ibadah kayak kuburan, kayak orang mati. Masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Rumah kalau di situ dipakai untuk ada orang sholat, ada orang sholawat, ada orang zikir, wirid, doa, kayak orang hidup. Tapi kalau rumah nggak pernah dipakai untuk ibadah, kayak orang mati. Ini bersabda Nabi, tolong diperhatikan. Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona, almin, maksum. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu host, ya. Itu. Anchor, ya itu. Nah, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi itu wa mayantiku anil hawa. Nabi mensabdakan itu kayak orang hidup dan kayak orang mati. Orang hidup itu mahal, tapi kalau orang mati nggak ada harganya sama sekali. Kenapa nggak seperti ayam hidup ayam mati? Ayam hidup mahal,
ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi kulit. Orang hidup kalau sudah jadi artis, sudah jadi wadah, apalagi jadi anchor, jadi gitu, waduh, menghadirkan ke daerah mahal. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil. Kalau bahasa saya selalu sampaikan, kalah dengan teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Nah, artinya teri aja berharga. Yang kedua, pastikan rumah menjadi madrasah. Nah, terutama para ibu bisa mendidik anak langsung. Selama ini intensitas ketemunya sangat jarang, apalagi di Jakarta. Kadang-kadang jadi angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Ayam belum bangun, kita sudah berangkat. Ayam sudah tidur, kita belum sampai rumah. Kadang-kadang kita rasakan lebih enak jadi ayam daripada kerja di Jakarta. Dipotong nanti. Iya, itulah makanya. Tapi paling tidak dia kan bisa melihat matahari. Kita ini matahari belum matahari belum terbit sudah berangkat. Itu apalagi baca berita. Itu kadang tengah malam masih ada di sana. Itu semuanya. Ya. Nah, jadi madrasah, terutama para ibu. Bagaimana al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu adalah sekolah yang utama dan pertama bagi anak. Kalau ibu sekolah gimana? Bapaknya jadi kepala sekolah. Maka itulah pentingnya ibu harus mengasah kecerdasan, mengupdate ilmunya, karena harus jadi sekolah bagi anaknya. Kalau ibunya lolak tulalito 2N, oon, ya bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, dan bapak bagaimana selama ini bisa mendidik anak. Jadi fungsi madrasah. Yang ketiga, fungsi maulid. Maulid itu adalah tempat tumbuh kembangnya anak, bukan hanya memproduksi, tetapi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, supaya rumah ini tempat karakter building. Anda jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah. Lemah di situ apa? Lemah di dalam 3 rongga. 1, lemah di dalam rongga perutnya, sandang, pangan, papan. Yang kedua, lemah dalam pendidikannya, yaitu rongga kepala. Ya, orang itu dihargai citra dirinya oleh rongga kepala. Karena walaupun dia tampaknya atau orangnya cantik, tapi mohon maaf, tapi edan, pasti kita nggak mau. Nah, yang ketiga, rongga dada, yaitu bagaimana diisi dengan kekuatan mental, rohani, iman, itu. Maka akidah itu surga. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah dalam imannya. Yang terakhir, rumah harus jadi maskana, tempat di mana baiti dan nati, tempat di mana surga akan diraih dari rumah itu. Oke. Nah, itu Ustadz, itu kan dari segi hablum minallah dan juga dari segi bagaimana hablum minanas untuk lingkup yang lebih kecil, keluarga. Lantas bagaimana Ustadz untuk kita juga di masa pandemi ini bisa tetap menjalin silaturahmi dengan baik? Apakah ada dalil-dalilnya, apakah ada hadis-hadisnya ketika masa pandemi ini untuk misalnya tetangga kita, misalnya juga mungkin kolega-kolega jauh kita. Tapi nanti Ustadz ya dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ustadz. Ustadz, bagaimana selanjutnya di tengah masa pandemi ini supaya hubungan komunikasi kita, silaturahmi kita, apakah ada dalil-dalilnya? Atau mungkin ini juga pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah ketika ada sebuah pandemi datang, bagaimana kita cara menjaga hubungan dengan kolega-kolega kita, atau mungkin tetangga kita, ataupun siapapun itu yang tidak satu rumah dengan kita, Ustadz? Dari ayatnya sendiri mengatakan dalam surat Al-Imran, ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannati ardhuhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Orang yang bertakwa itu akan diberi ampunan, dimasukkan surga Aden yang tinggi. Siapa? Orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarai wa dharrai, yaitu dalam keadaan sempat maupun sempit dia tetap bisa bersedekah. Sedekah mau ada COVID-19 mau tidak tetap bisa. Artinya apa? Tidak menghalangi kita untuk tahadu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah akan tumbuh cinta. Dari cinta dan kasih sayang ini nanti akan tumbuh iman. Karena iman tidak akan tumbuh kalau ada permusuhan. Hanya karena masalah cebong dan kampret, hanya masalah 01, 02, hanya karena partai, hanya karena apa, tidak bisa. Itu iman tidak akan tumbuh. Nah, maka, mohon maaf. Lanjut Ustadz. Ya, sebentar, terputus
biasa ini. Ya. Maka Ustadz? Maka betul-betul orang tetap bisa memberikan hadiah. Mohon maaf, misalnya mau kirim hampers, tidak masalah. Hampers dari Tisa, dari Andromeda mau kirim saya, tidak ada masalah, tetap bisa. Kan orang bisa pakai delivery, pakai apapun bisa. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa melakukannya itu dengan cara virtual, itu dengan cara virtual. Oke. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa melakukannya dengan cara apapun yang bisa kita lakukan dengan cara online misalnya. Gitu, ya. Ustadz, artinya begini, bahwa orang itu tidak ada halangan untuk melakukan sedekah. Yang kedua, memaafkan satu dengan yang lain itu tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Wa'afina aninas. Nah, artinya bahwa orang bisa saling memaafkan, yang penting adalah dalam hati kita sudah saling memaafkan. Kenapa? Karena yang paling penting lagi adalah bagaimana ketupat itu kan isinya beras putih, yaitu memaafkan satu dengan yang lain. Itu bagian dari cara kita memaafkan satu dengan yang lain. Maksudnya gini, maksudnya bagi orang itu memaafkan kan yang penting ketemu hati. Jangan sampai malah ketemu secara fisik tetapi tidak ada saling memaafkan. Tasabum jami'a wa kulbum sata. Kita bertemu, belum tentu bertemunya fisik itu malah bisa saling memaafkan kalau hatinya nggak bersih. Kita bisa membersihkan hati, tidak harus berjabat tangan langsung. Seperti orang judi. Orang judi itu satu, tasabum jami'a wa kulbum sata. Orang judi sebetulnya satu meja, tapi sebetulnya dia ingin bunuh yang lain. Wah, as, jack, queen. Satu meja, tetapi hatinya. Maka dalam Islam, jangan sampai belangkon. Belangkon itu sininya halus, tapi belakangnya jendol, itu belangkon. Jangan sampai kelihatannya kita minta maaf tapi tidak lahir dan batin. Maka simbolisasi saling memaafkan itu supaya pakai opor, ya. Jadi ketupat dimakan dengan opor, ada krecek kulit, ada irisan hati. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir adalah krecek kulit, batin adalah hati kita. Nah, maka mohon maaf lahir batin. Dan itu bisa dilakukan secara virtual. Gitu. Artinya tidak harus bertemu muka. Nah, oke. Jadi dari situ silaturahmi tetap jalan. Apalagi dengan begini malah bisa melakukan yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh, yaitu menjaga amarah. Justru kita nggak ketemu ini, kita tidak saling marahkan, malah biasanya menjadi baik dari sisi saling mendoakan. Ya, karena apa? Orang marah itu pasti emosional. Orang marah itu memenuhi 5 hal. 1, emosional. 2, teriak. Padahal dia dekat, tapi teriak karena yang dijauhkan hatinya. Orang marah itu kan goblok, dekat kok teriak. Bawa pelan, goblok, itu nggak mungkin. Buset deh, karena apa? Yang dijauhkan hatinya. Maka di saat pandemi ini justru kita bisa mendekatkan hati dengan saling doa. Oke. Dengan Ustadz, saling kirim, ya. Selain kirim doa, ini kan juga lagi tren nih Ustadz, di tahun ini semakin meningkat tren saling kirim hampers Ustadz. Tetapi kita ingin tahu Ustadz, kalau seandainya kita punya dana yang terbatas, yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah sedekah dengan orang yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, atau mungkin saling berkirim hampers dengan kerabat kita Ustadz? Yang mana yang lebih didahulukan Ustadz? Didahulukan adalah innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidafaikum. Kalau kamu pengen berkah rezekimu, dikasih pertolongan pada Allah, menolong keluargamu, bahkan memberi kasih sayang kepada keluargamu. Kalau kamu peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kamu. Nah, jadi didahulukan orang yang tidak mampu itu. Jadi bukan para hampers. Hampersnya itu yang mampu dari Jakarta ke Jogja. Jadi dari Tisa, dari Andromeda ke Jogja. Baik, Ustadz. Paham kan maksud saya? Paham Ustadz, tapi kan sekarang ini bisa dikatakan... Apa? Ya, didahulukan pada orang yang tidak mampu dulu. Bahkan kalau mau saya lihat, jarang dibahas ulama. Iktikaf yang sekarang direpotkan begitu rupa karena nggak bisa ke masjid, itu kalah pahalanya dengan orang yang memenuhi hajat orang lain, membayarkan hutangnya, menghibur orang yang susah, dan memberikan kepedulian. Artinya sedekah itu, sedekah kepada orang tidak mampu, pahalanya melebihi 30 hari iktikaf di Masjid Nabawi. Bukan hanya iktikaf di TV-One, iktikaf di Masjid TV-One maksud saya.
iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari kalah dengan orang yang mau sedekah pada orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya kita bisa mendapatkan pahala iktikaf 30 hari bahkan lebih banyak kalau kita mau sedekah kepada orang lain. Dan ini kesempatan. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini Ustadz Wijayanto dari Jogja. Kita tunggu nanti bakpia patuknya dikirim ke Jakarta, Ustadz Wijayanto. Tapi tadi ada kode dari Ustadz Wijayanto. Kita duluan baru tunggu. dibalas ya Mas Ustadz Wijayanto ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri Ustadz 1441 Ya, Hijriah. mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ustadz.